pagi teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara Kabar Baik Hausi dengan tema yaitu penderitaan dalam Kitab Ayub. Teman-teman, ketika kita bicara tentang kehidupan manusia, maka kita percaya bahwa di dalam hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Dan di dalam Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang penuh dengan penderitaan di dalam hidupnya dan segala sesuatu yang dia harus korbankan dan dia lepaskan adalah Ayub. Karena itu kita hari ini akan coba membicarakan tentang penderitaan dalam kitab Ayub. Yang akan disampaikan oleh Guru Injil Robert. Guru Injil Robert, apa yang bisa dikatakan berkaitan dengan penderitaan dalam kitab Ayub? Silakan. Ya, saya setuju sekali dengan statement Walter Roni ya. Tidak ada manusia yang tidak mengalami yang namanya penderitaan. Jadi setiap manusia itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, dari yang kecil, yang ringan, sampai yang besar, dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kitab Ayub, dan kita mempelajari kitab Ayub, maka hal ini tidak lepas daripada tema tentang penderitaan. Karena di dalam kitab Ayub kita menemukan cerita tentang Ayub yang menderita. Nah, kalau berbicara tentang penderitaan, hal ini tentunya adalah sesuatu yang sangat kontekstual ya, artinya sesuatu yang sangat mengena dengan kehidupan kita hari-hari ini. Pandemi COVID-19 mau tidak mau membuat semua orang itu suka, tidak suka, mau tidak mau itu pasti mengalami yang namanya penderitaan. Mulai daripada penderitaan ekonomi, penderitaan kesehatan, dan penderitaan untuk tidak bisa bertemu orang secara tatap muka, dan penderitaan-penderitaan yang lain di dalam pandemi COVID-19 ini begitu banyak. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang dia cintai, anggota keluarga yang dicintai, dan ini membawa luka penderitaan yang sangat berat. Tetapi kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia di tahun 1347 sampai 1351, itu ada satu pandemi juga yang sangat hebat yang disebut dengan pandemi The Black Death. Ini pandemi yang begitu mematikan, virus yang begitu mematikan, dan kalau orang sampai kena virus ini, dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan wabah The Black Death ini di tahun abad 13-14 itu merenggut 75 juta nyawa manusia. Bisa kita bayangkan, 75 juta. COVID ini kira-kira masih 1 juta lebih lah. 1 juta lebih. Tidak sampai 75 juta nyawa manusia itu meninggal di dalam pandemi The Black Death. Dan 60 populasi penduduk Eropa itu meninggal dunia. Jadi ini betul-betul satu wabah yang begitu mengerikan terjadi di abad 13-14. Nah, saat ini kita akan memasuki tentang Ayub. Di dalam kitab Ayub, cerita Ayub ini bukan sekedar sebuah dongeng. Hal ini penting sekali untuk saya tekankan. Jadi banyak orang yang menganggap ya ini cerita dongeng lah. Jadi istilahnya ini bukan cerita yang pernah terjadi, mereka menganggapnya. Tetapi jelas cerita Ayub adalah cerita yang telah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan ini adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Jadi Alkitab jelas membukanya dengan kata ada. Ada siapa? Ada orangnya. Orangnya siapa? Orangnya Ayub. Dan kemudian ada tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di tanah Uz. Jadi jelas ini adalah sesuatu yang telah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan memang kitab Ayub
dipercaya adalah kitab yang sangat tua dan kemungkinan Ayub hidup sejaman dengan Abraham atau mungkin sesudah Abraham atau mungkin sebelum Abraham ada. Jadi ini dipercaya dekat sekali kehidupan Ayub itu dengan Abraham ya. Jadi ini kitab yang begitu tua. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Alkitab katakan bahwa Ayub ini saleh dan kesalehan Ayub itu dipuji Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu senang sekali dengan kesalehan Ayub sampai Tuhan itu memamerkannya di hadapan para malaikat, di hadapan iblis. Tuhan memamerkan, Tuhan memperlihatkan Ayub ini orang yang saleh dan Tuhan itu bangga dengan kesalehan Ayub. Dan firman Tuhan katakan sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sisi yang lain, kesalehan Ayub ini ternyata dipertanyakan sama iblis. Kalau saya sebut dicurigai, iblis mencurigai kesalehan Ayub. Apa benar Ayub itu saleh? Apa benar? Nah, Ayub, iblis itu mencurigai kesalehan Ayub. Dan ini menjadi titik di mana Ayub akhirnya itu mengalami penderitaan. Karena iblis mempertanyakan tentang kesalehan Ayub. Iblis berkata, ya Tuhan terang aja Ayub saleh. Dia saleh ya, dia tambah kaya. Apa yang Ayub kerjakan, kau berkati, ya tentu aja dia saleh. Coba pagar sekeliling dia itu dan segala rumah dan segala harta yang dimilikinya engkau ambil. Apakah Ayub itu tetap akan saleh di dalam kesalehannya? Nah, disinilah Tuhan akhirnya memutuskan untuk mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan kemudian Tuhan berkata, ya silakan. Tuhan percaya bahwa Ayub tidak akan mengutuki Tuhan. Nah, target iblis di dalam pencobaan, iblis mencobai Ayub itu targetnya dia pengen Ayub itu mengutuki Tuhan. Jadi segala penderitaan yang iblis lakukan, dia punya satu tujuan, target, supaya Ayub mengutuki Tuhan. Tetapi target Tuhan itu membuktikan bahwa Ayub itu betul-betul saleh. Dia sungguh-sungguh orang yang saleh. Dia saleh bukan karena kekayaannya, dia saleh bukan karena hal-hal yang lain, dia saleh karena dia mengasihi Tuhan. Nah, disinilah pembuktian kalau beberapa orang memakai bahasa pertaruhan antara Allah dengan Ayub, tapi saya lebih suka memakai bahasa pembuktian. Tuhan membuktikan terhadap iblis tentang kesalehan Ayub. Sekilas kita coba melihat ya, sebenarnya apa sih yang Ayub miliki di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita menemukan Ayub ini memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Harta kekayaan yang sempurna. 7.000 ekor kambing domba. 7 itu angka sempurna. Dan kemudian ditambah dengan 3.000 ekor unta. 7.000 ditambah 3.000, 10.000. Jadi ini kekayaan yang betul-betul sempurna yang Ayub miliki di dalam kehidupannya. Dan kemudian dikatakan Ayub mempunyai 500 lembu sapi, 500 keledai betina. Jadi ada 1.000 lembu sapi dan keledai. 1.000 ini menggambarkan tentang kekayaan Ayub yang betul-betul itu sempurna. Kemudian Ayub itu bukan hanya punya
harta kekayaan yang sempurna, tetapi Ayub juga memiliki keluarga yang sempurna. Lebih tepatnya anak-anak yang sempurna. Kita melihat bahwa Ayub itu punya 7 anak laki-laki. Sekali lagi 7 itu angka sempurna di dalam bahasa Ibrani. 7 anak laki-laki. Ditambah Ayub punya 3 anak perempuan. 7 tambah 3, 10. 10 orang anak. Wah, betul-betul Ayub ini memiliki keluarga yang sempurna. Dan kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa anak-anak Ayub, anak-anak lelakinya biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Nah, ini menjadi pertanyaan. Pestanya ini pesta baik atau pesta yang tidak baik? Ya kan? Karena kata pesta itu punya konotasi yang negatif gitu ya. Kalau kita ditanya dari mana? Habis ikut pesta. Wah, pesta apa begitu kan? Kalau gambarnya gambar dugem kan itu bahaya begitu ya. Tapi kalau gambarnya lagi habis makan-makan, nah itu pestanya pasti pesta baik. Tetapi di dalam konteks ini, konteks anak-anak Ayub, kita menemukan dikatakan bahwa mereka makan minum bersama-sama. Jadi ini adalah pesta yang baik yang anak-anak Ayub lakukan. Mereka suka makan, minum bersama-sama. Jadi kalau kita melihat, waduh, ini anak-anak Ayub betul-betul akur. Mereka anak konglomerat, anak orang kaya, tapi mereka adalah keluarga yang sangat akur. Antara kakak adik tidak ada yang berantem. Nah ini betul-betul kalau kita melihat kehidupan Ayub adalah kehidupan yang sempurna. Dalam kesempurnaan kehidupan Ayub inilah maka iblis mulai mengacak-ngacak kehidupan Ayub. Iblis ingin untuk Ayub mengutuki Tuhan. Maka disinilah satu persatu harta benda Ayub habis. Ada orang-orang Syeba, orang-orang Kasdim yang merampas, merampok. Jadi iblis pakai orang-orang jahat untuk merampas, merampok harta benda Ayub. Dan yang kedua, itu dikatakan bahwa api menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba Ayub. Nah, saya coba membayangkan api menyambar dari langit. Tapi waktu saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan disambar petir. Jadi ini cukup masuk akal ya. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kambing domba Ayub itu disambar petir. Jadi ada bencana alam yang iblis pakai untuk menghabisi harta benda Ayub. Dan kemudian berikutnya anak-anak Ayub meninggal semuanya disebabkan oleh angin ribut. Jadi ini ada bencana alam yang memang iblis pakai untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Dan kemudian berikutnya Ayub menderita sakit dengan penyakit barah yang busuk. Itu ada penyakit borok atau penyakit bisul yang sangat hebat yang membuat Ayub itu gatal gitu ya. Dari batok kepalanya sampai telapak kakinya. Ayub itu menderita gatal-gatal yang luar biasa. Sampai Ayub itu menggaruk kulitnya itu dengan beling. Waduh, kalau kita bayangkan ini penderitaan ini begitu parah. Dan ditambah Ayub diminta oleh istrinya mengutuki Tuhan. Nah, ini istri Ayub ini kita perlu catat ya. Baik-baik, jadi ini bukan istri yang tidak baik. Jadi saya membayangkannya istri Ayub ini udah betul-betul stres. Dalam sekejap hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Jadi Ayub stres, istrinya itu stres. Maka kemungkinan kalau Ayub itu memang dia betul-betul meninggal, mati, kemungkinan istrinya juga akan mati, akan bunuh diri begitu ya. Karena ini mereka mengalami depresi yang begitu berat. Tetapi kemudian kalau kita melihat apakah Ayub pada akhirnya mengutuki Allah? Dia menghujat Allah, dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Jelas jawabannya adalah tidak. Pasal 3 dan seterusnya itu memang kita temukan Ayub itu marah.
Tapi Ayub tidak mengutuki Allah. Ayub mengutuki hari kelahirannya, tapi Ayub tidak mengutuki Allah. Jadi disinilah kita melihat kemenangan Allah atas iblis. Demikian yang boleh saya sharingkan. Ya, saya melihat bahwa satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa iblis itu adalah bapak daripada segala penipu. Jadi yang berurusan dengan pembohong, penipu itu bapaknya itu adalah iblis. Tadi mengatakan bahwa dia sepertinya ingin mencoba ragu-ragu ya akan kesalahan daripada si Ayub. Kalau kita lihat kalau dia adalah pembohong ya tentu iblis punya cara, punya taktik ya untuk menjatuhkan. Kalau di Taman Eden, iblis sebetulnya sudah berhasil ya menjatuhkan manusia sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga akibat daripada dosa itu maka ada berbagai penderitaan. Manusia yang sifat dasarnya yang berdosa, yang menitik beratkan pada kedagingan, seperti hidup nyaman ya, memiliki sesuatu ya, maka itu akan mudah membawa manusia ke dalam pencobaan. Iblis sebagai malaikat yang pintar, dia mengetahui letak daripada kelemahan manusia. Jadi dari celah itulah dia akan melihat, dia akan menyerang manusia. Kalau Ayub, dia mengambil apanya? Hartanya, lalu mengambil kesehatannya, lalu juga merusak relasinya. Jadi ini adalah cara-cara iblis ya, dia ingin mencobai, dia ingin menarik orang datang kepadanya, supaya orang-orang tidak percaya kepada Allah. Jadi dia ambil harta, dia rampas ya, lalu dia menghilangkan kesehatan Ayub yang jadi tiba-tiba sakit ya, dari kepala sampai ujung kakinya penuh dengan borok. Kemudian relasi juga, ya, istrinya marah ya, jadi merusak relasi. Jadi supaya apa? Ya kalau rusak relasi ya supaya ya putus hubungan dengan Allah, dengan sesama. Itu cara-cara iblis ya untuk mengelabui manusia supaya manusia nggak percaya kepada Allah, dan memang tujuan akhirnya supaya manusia bisa ikut kepadanya. Itu tujuan daripada si iblis. Oke, sangat-sangat menarik. Dan sebelum kita akan lanjutkan dengan obrolan lebih dalam lagi berkaitan dengan penderitaan dalam kitab Ayub, kita akan saksikan persembahan sebuah pujian yang akan kita dengarkan. Silakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Baiklah, sekarang kita akan berdiskusi, Pastor Robert, berkaitan dengan Ayub seperti itu ya. Maka apakah Ayub itu orang beriman? Atau setelah dia mengalami penderitaan, baru dia beriman? Silakan. Iya. Apakah Ayub orang beriman? Jadi jawabannya, kalau saya jawab, jelas. Ayub adalah orang beriman. Karena di dalam karakteristik Ayub itu disebutkan dia saleh. Saleh itu artinya memang dia itu tidak bercela hidupnya. Jadi di hadapan orang-orang lihat, waduh, Ayub itu sempurna banget hidupnya. Seperti lagu ya, sempurna gitu. Dan kemudian setelah saleh, jujur, takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini berbicara tentang Ayub itu punya iman kepada Allah, mempercayai Allah, dan kemudian Ayub itu hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian kita juga menemukan bahwa di dalam kitab Ayub itu membakar korban. Dia membakar korban untuk anak-anaknya. Dia takut jangan-jangan. Nah, sekali lagi ya, Ayub hanya berasumsi tentang anak-anaknya. Jangan-jangan anak-anaknya ini mengutuki Allah di dalam hati. Jadi Ayub sebagai orang saleh tidak melihat anak-anaknya itu mengutuki Allah. Kalau Ayub lihat, pasti Ayub akan menegur anak-anaknya. Pasti Ayub akan memarahi. Tetapi Ayub hanya berkata jangan-jangan. Dan kemudian dia membakar korban untuk anak-anaknya. Jadi jelas kalau untuk anak-anaknya dia bakar korban, maka Ayub sendiri adalah orang yang pasti juga membakar korban, membangun hubungan dengan Allah. Begitu, Lalu Serohi. Oke, menarik ya. Karena kadang ada orang. Boleh nggak saya jawab ya? Boleh, Maksudnya, boleh. setelah dia mengalami penderitaan, saya melihat setelah dia mengalami penderitaan, kan dia mengatakan, bukan dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Nah, jadi kalau saya lihat pertanyaan Lauseron ini ada dua. Tadi saya jawab yang pertama ya. Jadi Ayub jelas orang beriman. Tapi setelah dia menderita, apa manfaatnya? Setelah dia menderita, jelas imannya itu bertumbuh. Nah, ini penting sekali. Jadi, penderitaan itu bukan sesuatu yang sia-sia buat kita. Jadi, penderitaan itu menumbuhkan iman kita. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu mengatakan begini, dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Dahulu, pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Jadi Ayub ini sekarang tambah kenal Tuhan. Imannya itu tambah bertumbuh. Begitu. Jadi melalui proses itu, jadi Ayub bertumbuh ya. Secara iman ya. Betul, betul. Oke, menarik. Lalu bagaimana? Oke, Robert. Tadi dijelaskan bahwa Ayub orang yang saleh ya, orang yang saleh yang takut akan Tuhan, tapi mengalami penderitaan. Nah, berarti kan orang Kristen itu juga tidak imun terhadap penderitaan, begitu kita juga bisa menderita. Nah, jadi gimana ya, bagaimana kita harus bersikap atau bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan ini? Bagaimana kita menghadapi penderitaan? Iya. Orang benar tidak imun terhadap penderitaan. Jadi kan untuk kita bisa imun itu, kita perlu divaksin. Tapi masalahnya nggak ada vaksin untuk menangkal penderitaan ini. Saya pengennya ada vaksin. COVID-19 sebentar lagi akan ada vaksin. Tapi untuk penderitaan ini nggak ada vaksinnya. Begitu ya, nggak ada vaksinnya. Jadi setiap orang itu tidak kebal terhadap penderitaan. Setiap kita bisa kena terhadap yang namanya penderitaan. Nah, kenapa sih manusia itu mengalami penderitaan? Jelas kalau kita melihat akibat daripada dosa asal ya.
ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, di situ Allah berkata kepada setiap laki-laki, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita akan mengalami susah payah. Laki-laki nih. Laki-laki akan bekerja keras, banting tulang, keringat dingin, sekarang kan sakit kepala begitu, bekerja bersusah payah. Dan kemudian Alkitab juga katakan buat para wanita, dikatakan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi wanita juga akan mengalami yang namanya sakit, penderitaan pada waktu dia melahirkan begitu. Jadi betul, tidak ada manusia yang tidak mengalami penderitaan. Bahkan seorang bayi pun pada waktu lahir ke dalam dunia ini, dia menangis. Dia memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan. Dan memang dia harus menangis. Kalau tidak menangis, dia akan menangis seumur hidup. Artinya mengalami masalah dengan pernafasannya dan lain sebagainya. Begitu. Nah, waktu saya melihat pertanyaan Lawsus Faber, orang benar itu kok menderita ya? Seharusnya kan orang benar itu bahagia. Seharusnya orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan itu nggak menderita. Seharusnya dia bahagia. Nah, ini adalah konsep daripada teologi sukses ya. Di dalam satu buku orang mengutip perkataan daripada pendeta Paul Yonggi Cho ya, seorang pendeta Korea. Dia mengatakan bahwa orang yang hidupnya bebas dari dosa dan takut akan Allah dan orang yang beriman tidak mungkin mengalami penderitaan ataupun sakit penyakit. Karena Allah tidak mungkin menghendaki penderitaan dan penyakit atas orang-orang percaya. Jadi sebenarnya di balik konsep tentang orang Kristen seharusnya tidak menderita, itu ada konsep teologi sukses. Nah, kita percayalah tentang berkat Tuhan. Memang kita juga orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menghindar daripada penderitaan. Seperti yang teologi sukses katakan. Begitu ya. Yesus sudah menegaskan kepada kita. Kalau kita mau ikut dia, Yesus kasih syarat. Siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Nah, menyangkal diri ini nggak mudah loh. Kita harus menolak keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waduh, itu menderita kita, sakit kita. Gitu ya. Dan kemudian setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, kemudian dikatakan memikul salib setiap hari. Setiap hari, aduh, itu bukan hanya satu kali kita memikul salib, tapi Alkitab katakan setiap hari kita itu diminta untuk memikul salib. Nah, salib itu adalah simbol atau lambang daripada penderitaan. Simbol daripada lambang ketika Yesus disalib itu diejek. Dan kemudian simbol daripada kematian. Jadi betul-betul Yesus sudah mengatakan di awal, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus siap menderita. Nah, tapi saya juga tidak mau ekstrim masuk ke dalam teologi penderitaan. Jadi ini kita harus di tengah begitu ya. Jadi kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Nah, saya percaya bahwa di balik penderitaan itu tetap ada berkat Tuhan gitu ya. Ada berkat Tuhan. Nah, berkat itu bukan sesuatu yang kita kejar. Berkat itu bonus yang memang Tuhan berikan buat kita. Jadi bonus gitu. Itu bukan sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Kemudian kalau Faber tanya, kalau kita mengalami penderitaan, bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan? Jadi ini memang skalanya ya. Jadi orang menderita itu dari skala 1 sampai skala 10 itu tergantung. Kalau memang penderitaannya ringan, misalkan dia baru diputusin pacar, begitu ya, dia sedih, ya itu masih dalam, kalau bagi saya skalanya ringan begitu.
Tapi ada orang yang memang kehilangan orang tuanya begitu, itu skalanya lebih berat gitu. Ada orang yang kehilangan begitu, anaknya yang baru lahir, nah itu skalanya itu berat. Ada orang yang kehilangan pasangannya yang meninggal, nah itu skalanya itu berat sekali gitu ya. Jadi penderitaan ini skalanya dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ini bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, saya melihat kita tidak boleh menyangkali. Jadi, udah nggak apa-apa. Jadi kita istilahnya denial, ya. Jadi menyangkali, kita sepertinya nggak mengalami penderitaan itu. Ini bukan sikap kekristenan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kita harus tetap datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Mungkin kita juga bisa mengungkapkan kekecewaan kita dengan sopan tentunya kepada Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal yang kita rasakan, yang kita alami. Nah, saya percaya itu yang akan menyembuhkan jiwa ya, yang sakit itu, yang menderita itu bisa mengalami kesembuhan. Jadi kita perlu sekali datang kepada Tuhan dengan jujur, menyatakan kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, penting sekali kita punya komunitas atau mentor, orang-orang yang lebih rohani, yang telah mengalami penderitaan yang lebih hebat dari kita, dan dia bisa survive. Nah, kita bisa dimentor oleh orang-orang yang seperti itu. Dan yang ketiga, yang pasti kita tetap move on. Ini orang nggak boleh hanya diam di kamar begitu ya, mengunci diri. Dia harus tetap move on, dia harus tetap maju, bergerak begitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang penderitaan kayaknya nggak pernah selesai ya. Kita habis, tapi waktu saja yang harus membuat kita selesai membahas tentang penderitaan di Kabar Baik pada saat ini. Dan saya percaya apa yang sudah dijabarkan oleh Pastor Robert dan Musda Arifin menjadi sebuah hal yang penting untuk kita, bahwa penderitaan itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita terima, tetapi dalam penderitaan yang kita alami pun, di sana kemajuan iman yang Tuhan izinkan penderitaan, tetapi kemajuan iman pun yang juga Tuhan akan tumbuhkan. Terima kasih, Pastor Robert, terima kasih Muse, terima kasih Pastor Febe, dan terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan acara Kabar Baik Hausiosi pada saat ini, dan nantikan untuk Hausiosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.